Jelas kan? Urat-uratnya. Jangan ngeri ya. Nah, kita ambil di sini. Salah urat. Jangan sampai pas di sininya. Di sini positif berdarah dia. Itu di sini juga nggak apa-apa. Pembuluh semua itu. Pembuluh darahnya kan terlihat ini. Wah. Jadi harus pas, usahakan tidak mengenai pembuluh darahnya. Nah, di sini. Nah. Untuk pemasangan AirTag itu saya kira biar lebih mahal atau tampak elegan. Oh, ternyata ada fungsinya gitu loh. Fungsinya apa tadi, Bos? Yang di video tadi yang terpotong itu, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Rasa Pastor. Kali ini kita berada di Simpang Damai Barokah Farm. Nah, di Simpang Damai Barokah Farm ini beralamat di Lampung Selatan atau Kecamatan Natar ya. Nah, kita akan mengikuti untuk pemberian AirTag atau tanda pada kambing biar untuk IB atau perawatan treatmentnya itu tidak tertukar atau tidak over berlebihan seperti itu. Nah, kita akan tanya-tanya seputar treatment perawatannya loh ya, seperti itu. Di manajemennya di sini itu seperti apa untuk pemasangan AirTag. Nah, kita akan cek langsung di sini ya. Nah, wah, assalamualaikum Mas, gak guna Mas. Amit kalau pasang memperjelas suara Mas. Oh ini Mas ya, caranya pasang AirTag Mas ya. Oh iya. Enggak, oh kering dia Mas ya. Kering, nggak bakal darah. Oh iya kering loh. Yang penting pas. Tidak. Mana tuh Mas uratnya mana Mas? Oh itu ya. Ini ya. urat, terus yang kecil-kecil ini. Nih. Oh iya lor. Wes aman, terkendali. Oh ya tapi yo nek deke AirTag yo manis lho Bos. Iya. Dianteng pokoknya. Dia tak kira dulu itu gini Bos, saya kira Bos. Untuk pemasangan AirTag itu saya kira biar lebih mahal atau tampak elegan. Oh ternyata ada fungsinya gitu loh. Fungsinya apa tadi Bos? Yang di video tadi yang terpotong itu Bos? Ya mempermudah kita lah untuk melakukan pekerjaan Bos ya. Misalnya habis di obat, habis di apa kan enak. Lur, megangnya juga harus kuat Lur ya. Tuh, megangnya juga harus kuat karena nanti kalau nggak kuat gimana Bos? Ya yang megangin malah kena ini. Kupingnya sesuai lah. Oh iya. Oh ini memang cross semua Bos ya? Ini cross semua. Tapi kok api Bos? Oh memang tadi udah ini ya dipisah-pisah ya untuk apa IB-nya ya? Iya. Ini bapaknya udah apa? Calonnya untuk kurban 27 ya? Korban tahun 2027. Tapi kalau untuk pajak kelas ekonomis ya masuk Bos ya? Ya udah lumayan lah. Maksudnya kalau buat untuk nyetak daging biar apa keturunannya itu tanduknya itu aman gitu Bos ya. Ini udah lumayan bagus lah kalau buat rumahan. Tapi kalau untuk kelas apa namanya peternak besar ya mereka biasanya nyari yang seri. Yang seri 4 itu ya. Seri F lah. Enggak F3. Kalau punya kita ini kan masih cross semua. Tapi cross super Bos. Wah bantal guling apa? Masalah. Oh ini ya, ini yang oranye Lor. Ya ini khusus untuk warna oranye. Tapi sampean kok apa nomornya Bos? Ini kan udah dipisah-pisah tadi. Lur, jeli teliti juga Lor ya untuk proses pemberian tanda. Lur ya. Oke, untuk dulur-dulur yang belum tahu, nah itu bisa dicontoh. Nah seperti ini, jadi kambingnya itu nyaman, cuma ngembek sekali. Sakitnya sementara. Kayak cokot semut kurang. Alhamdulillah saya selama memelihara melakukan AirTag seperti ini ya tidak pernah darahan. Wih, berarti wes profesional. Ya, yang penting kita tahu tempat AirTag-nya.
terlalu tinggi juga jelek, terlalu pendek juga jelek. Yang Oh, penting pas di gitu. tengah. Oh iya lor, kue enak ya. Dulu ini kue enak tapi kurang karan iso Mas ya. Kalau yang nggak biasa ya mungkin takut waktu Takut, makannya. teriakan kambing sekali kan kayak kesakitan, tapi ya hanya sekali itu. Oh, Ini iya. tidak melukai. Tidak melukai Mas ya. Kalau buat kurban tetap sah, Mm-mm. terkecuali dia cacat dari lahir. Oh, gitu. Nah, itu enggak sah. Hmm. Kalau ini kan gimana ya? Ini hanya sekedar penanda lah. Mm-mm. Kalau- Sapi pun ya sama bos. Sama Ada. sapi juga kan, kalau sapi yang udah ini kan pasti ada AirTag-nya. Ya itulah Untuk tujuannya. injek semua kan udah semua. Aduh, udah. Berapa kuwi? Berapa bos? Nomor 15 015. Jadi sekarang 16. Ngawur. 16. 50. Tapi untuk kambing ini bos kok wala awaknya lemu-lemu. Kayak saya lihat tadi pakannya baru 4 bentel bos. Bentel pun 1 tali ya. Handal pun bos. Ya semua kan tergantung apa ya? Metodenya lah, Mas. Kalau saya itu pemberian pakan tidak harus apa namanya? Mahal. Banyak, Oh, harus tumpah ruah, oh, tapi jarang-jarang. Lebih baik ya sedikit tapi rutin. oh rutin. Rutin, Gitu loh. segitu ya segitu terus. Dan tidak dirubah-rubah. Oh gitu. Dari menunya apa yang dia sukai, ya itulah yang kita terapkan. Tapi kalau selalu kita rubah pemberiannya, menunya, terus volumenya, ya susah. Oh, Tapi yang penting sedikit, rutin. rutin. Rutin itu artinya ya pas sesuai takarannya dia lah. Jamnya juga itu Ya. nggak pernah. Jam menentukan, Mas. Jam berapa Mas di sini Mas? Kalau di sini pagi dan sore saja, malam tidak. Oh malam nggak? Ya, kita tidak memberikan malam. Malam turu Mas ya? Malam itu ya Tidur. hanya sisa-sisanya dari sore itu. Tapi jam segini udah habis loh Bos di SCP Bos. Tinggal dikit. Semua itu tergantung kitanya lah. Mau memberikan sehari berapa kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, tergantung kemampuan kita. Kalau populasi kita banyak, mau diberikan 3 kali sehari, 4 kali sehari ya, saya rasa waktunya habis di situ. Habis Mas ya? Iya. Malah Yang apa? penting itu sedikit tapi rutin. Rutin. Daripada banyak tapi jarang-jarang. Artinya itu kalau kita mau nyetut bobot atau nyetut apa itu rutin. Harus rutin. Pakai pakan yang lengkap pun kalau Jarang-jarang apa? ngasih ya percuma. Oh gitu. Lebih baik sedikit tapi rutin. Loh, jadi treatmentnya yang ada di SCP Farm seperti itu loh. Jadi pemberiannya ya udah terkonsep, ya apa? Tidak berubah-ubah. Itu kunci dari sebuah peternakan besar loh ya. Sebenarnya beternak kambing itu tidak menjamin kambing atau hewan ternak kita itu menjadi gemuk-gemuk. Gemuk itu relatif, Mas. Tergantung kita yang ngelolanya. Gemuknya kita beternak dengan gemuknya kita gembala itu beda. Oh beda Mas ya? Beda. Kalau gemuk beternak itu sengaja kita apa ya? Paksakan. Paksa. Pakan yang enggak doyan paksa doyan Mas ya? Ya, seperti itulah namanya kita beternak. Hewan itu kita kurung. Hanya kita berikan pakan seadanya secukupnya. Beda dengan kita gembala. Tapi kan apa ya, kalau di gembala itu keterbatasan lahan lah. Zaman sekarang kan lahan itu rata-rata sekarang udah jadi pertanian, perkebunan, persawahan, dan langka. Rumputnya langka Mas ya? Iya, jadi alternatifnya peternak ya seperti itu, dikurung. Dikurung dan tak pakan sesuai takaran porsinya yang punya gitu Bos ya. Jadi Yang melihara. gemuknya hewan ternak kita itu
gemuk-gemuk terpaksa. Artinya ya seperti itulah. Wah. Belum waktunya apa gitu kita kasih semua. Oh, bos. Berarti kalau di Lampung ini sebetulnya kalau kambing-kambing yang tanduk-tanduk cross nyakrak seperti ini bos ya, yang tanduknya bagus seperti ini, itu yang di petani-petani rata-rata mungkin cross bos ya? Enggak juga sih mas. Nah ini kan seperti apa ya? Ya kalau ini memang udah crossan mas. Tapi kan untuk kelas ekonomis kalau pencetak apa ya, pencetak pedaging di kelas petani, ya guys jual bos. Iya. Ini kalau masuk pajak Prambon ibaratnya, cari yang kayak gini yo sulit. Wah sulit. Kalau di sini kan sistemnya jualnya kiloan. Wah, Per kilo mantap itu ya. sekian misalnya. Bisa katakanlah sekilo itu 50k. Kalikan saja kalau bobot kambing ini beratnya 20 kilo berarti kan udah ketahuan harganya berapa nominalnya. Kalau yang di istilahnya indukan cetak itu gimana bos? Yang katanya indukan cetak itu gimana itu? Maksudnya? Yang dinamakan indukan cetak itu dominan beranak mirip bapaknya apa mirip induknya? Kalau babon cetak itu, misal kalau kita cari Jawa Randu cetak, nah itu yang kita harapkan mirip bapaknya ya? Iya. Tapi kan itu semua tergantung gen mas. Oh gitu. Nah, kalau genetiknya bagus ya sesuai harapan. Bisa ikut bapaknya ya? Iya. Tapi kalau memang genetiknya itu kurang, kadang malah Mirip induknya. nggak mirip semua. jadi borcang. Ya. Tahu apa jenisnya, pokoknya indukannya bagus, pejantannya sudah F3, tapi lo anaknya seperti Jawa Randu. Ada itu juga pernah. Banyak. Oh berarti ya kesalahan di induknya bos ya? Ya Mutlak. nggak juga sih mas. Lebih ya bos. Ora. Di genetiknya yang jelas. Pangkas genetik Ya ya. bukan induknya, Nah, bukan ini. induk, bukan pejantannya. Ya genetik itu tadi. Soalnya bukan sekali dua kali. Dia Pernah kejadian di sini ya? itu. Bukan, maksudnya misalnya indukan ini nih, kawinnya sama F3, tapi anaknya selalu Jawa Randu. Nggak pernah ikut pejantannya. Berarti bukan babon cetak. Kan, tergantung gen. Nah itu lor. Oh gitu. Memang babon cetak itu menyesuaikan pejantannya harus punya gen yang bagus. Boleh Ya, iki setiap apik. orang itu punya pendapat masing-masing, mas. Betul. Kriterianya masing-masing. Dan di SD itu sendiri punya ilmu dan penerapan masing-masing juga. Iya. Punya ilmu Ada sendiri yang juga. bilang nggak bisa kalau pejantannya ini ya tetap nurun pejantannya. Ya. Loh ini apa iki bos? Ini ikut induknya ini ya? Nggak tahu itu. Padahal saya nggak pernah melihara yang seperti itu modelnya. Kok Yan. hasilnya seperti Wih. itu? Namanya nyama ini. Padahal ini asli nggak ada sapera di sini mas ya? Nggak ada. Tapi tanduknya ada yang seperti sapera. Ya, mungkin- Oh enggak ding. Enggak. Bawa-bawaan lah. Bawaan induknya mungkin ini. Yuk dengarkan suara pertama ini. Yuk dengarkan suaranya si Di RT Mek kan ini. Yuk Mek, ini Mek. Kalau ini nggak tahu ini, soalnya ini udah memang seperti ini dari Wih, urate ya. awal. Nah, kalau ini kan terlihat jelas kan urat-uratnya. Wih, jangan ngeri nih ya. Nah, kita ambil di sini. Salah Ya, urat. jangan sampai pas di sininya. Di sini Bisa. positif berdarah dia. Itu Di sini juga nggak apa-apa. pembuluh semua itu. Pembuluh darahnya kan terlihat ini. Wah, Jadi harus pas, usahakan tidak mengenai pembuluh darahnya. Nah, di sini. Nah. Seperti itulah suaranya. lucu. Ya, Oke. itu betina itu. Oke, kita udah selesai. Dah sementara cukup ini dulu karena Oke. memang pejantannya yang dewasa Oke, hanya terus. sekitar kurang lebih 16 ekor. Tapi yang sudah masuk antrian Sisanya di sana masih Kecil. yang masih kecil-kecil. Nanti nunggu setelah dia agak besaran kita airtag lagi. Oke, Karena siap. kalau masih terlalu kecil di airtag apa ya? Ada kemungkinan lain. Maksudnya
kadang masih di RTEK di usia-usia dini terjadi fatal seperti kematian. Oh gitu malah. Ya. Berapa bulan bos yang rekomendasi? Ya minimal di usia 8 sampai 10 bulan. Oh 10 bulan. Tuh lur, hati-hati lur. Karena apa ya, kalau terlalu dini itu udah pernah kita lakukan. Baru umur 1 bulan atau 2 bulan kita pernah ya? Pernah kita RTEK. Setelah berjalan itu bukan mati, artinya bukan mati karena RTEK. Artinya begini, kambing itu setelah kita RTEK, namanya cempe baru usia sebulan 2 bulan kan masih rentan dengan apa ya, penyakit lah ya, penyakit lah bahasanya seperti itu. Ada yang mati, kadang induknya kurang perhatian sama anaknya, kan sayang RTEK-nya. Maksudnya itu udah jadi masuk rekod, iya, ternyata mati kan, nomornya terus ulang lagi ganjil. Kalau mau dipasang nanti ada virusnya gitu ya. Terkadang ya yang sudah dewasa seperti ini ya, namanya kita nggak tahu kan, dilalah sakit apa nggak sembuh-sembuh, udah kita tanggulangi tapi tetap aja berujung mati. Ya, namanya belum rezeki kan, seperti itu. Jadi harus sabar bos ya. Iya, jadi rekomendasi RTEK kalau buat saya sih di usia 8-10 bulan. Oke, sip. Terima kasih bos ya. Memang ada konsumen yang memang beli umur 4, 5 bulan, minta di RTEK, ya nggak apa-apa kita RTEK. Tapi kalau untuk jangka panjang sendiri punya kita, itu ya usia 8-10 bulan lah, supaya menjaga tidak. Kalau untuk apa namanya, keamanan, alhamdulillah aman selama ini di RTEK. Oh iya loh. Iya kita iki detail warang mas. Enggak, tapi memang RTEK itu bukan untuk sekedar ini RTEK pemanis yang ya? model ini ya, lama, yang panjang ya. Ya itu kalau menurut saya rentan dimakan kawan-kawannya. Ini yang kambing masih sisa RTEK model lama. Kalau yang model lebar-lebar itu udah hilang, itu udah lama sekali, tidak pernah kita pakai. Jadi rekomendasi yang saya pakai selama ini ya modelnya bulat, tidak besar tidak kecil, yang penting nampak ada tanda lah, untuk mempermudah kita melakukan pekerjaan. Nah itu lor, peternak, calon peternak besar lor. Nah ini kita simak tadi edukasinya dari salah satu pengelola di SCB Farm. Ya tadi kita sudah dijelaskan dari persiapan pakan untuk kambing populasi sebanyak ini, dan untuk treatmentnya sudah dijelaskan. Dan jenengan yang saat ini pengen direkomendasikan atau pengen belajar bisa datang ke sini lor ya, di Sukadamai, Lampung Selatan. Oke Mas Sukir, terima kasih Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas cepatnya Mas. Oke lor, itu tadi kita sudah simak ya, sudah simak treatment atau perawatan kambing dan pemasangan tanda atau RTEK lor ya. Nah itu, jadi kita kalau ke sini itu seperti di asrama lor ya, ada jalan masuk seperti ini, juga ada bang pakan kanan kiri. Nah terus kambingnya tadi di sana sudah kita lihat seperti apa, bagus-bagus sekali. Karena di sini walaupun paceknya itu sekarang ada 4 ekor, itu untuk IB itu sudah dipisah. Jadi untuk pejantan A ke koloni indukan B seperti itu. Jadi A nggak masuk A, si A nanti IB-nya dengan yang B seperti itu lor ya. Jadi nggak bakal tertukar. Nah oke, terima kasih. Itu tadi informasi atau edukasi di SCB Farm. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan yang saat ini baru mulai beternak. Jangan pernah menyerah, jangan lelah. Yang penting kita tekuni, santai, sabar, harga naik turun itu wajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam.